Purbo Edi kembali menyapa beranda hidup Anda. Di konten ini saya akan coba share bagaimana memasang roda pada sebuah pintu sliding dan juga menentukan ukuran lebar pintu sehingga pintu dapat kita pasang dan berfungsi dengan baik. Seperti apa keseruannya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita ukur kedalaman rel dan juga lebarnya. Karena menggunakan table saw, maka saya setting fence dan blade-nya sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Atau teman-teman juga bisa menggunakan mesin trimmer atau router, silakan saja. Intinya kita membuat paritan atau groove pada bodi bawah dan juga bodi atas dari lemari yang akan kita buat. Secara bergantian bagian bodi atas dan juga bagian bawah kabinet kita angkat pada table saw sampai mendapatkan ukuran yang kita inginkan sesuai dengan bodi dari rel. Dengan cara yang sama kita ulangi prosesnya, membuat groove untuk rel bagian belakang. Jarak antar rel sebaiknya tidak terlalu mepet, saya ambil jarak sekitar 1,5 cm sehingga masih ada space untuk memasang roda dan juga pengunci bagian atas. Dan tentunya untuk menghindari ketika kita pasang handle tanam tidak akan tersangkut pada pintu di depannya. Dan seperti ini hasilnya, groove yang sudah kita buat dengan menggunakan table saw cukup rapi. Selanjutnya kita potong rel bagian atas dan juga bagian bawah sesuai ukuran. Satu pasang rel ini harganya 65.000 dengan panjang 3 meter. Mungkin harganya bisa berbeda tergantung daerah masing-masing. Sedangkan sepasang roda produk dari Huben dengan ukuran 35 mm seharga 12.500. Jenis rel dengan bentuk seperti huruf U kita pasang pada sisi bagian atas kabinet, sedangkan jenis rel dengan bentuk seperti huruf V kita pasang pada sisi bagian bawah kabinet. Ada sedikit perbedaan, bodi rel sekitar 1/10 mm sehingga rel bagian bawah harus kita berikan lem super agar lebih aman. Pada perakitan kabinet saya menggunakan lem kuning karena salah satu sisi permukaan sudah terlapis dengan melamento sehingga lem kayu tidak akan bisa merekat dengan bagus di situ. Jika konten ini tiba-tiba muncul di beranda YouTube Anda, silahkan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan proyek-proyek menarik terbaru lainnya. Siapa tahu ada proyek yang bisa Anda jadikan referensi untuk melakukan hobi kayu atau woodworking di rumah. Backdrop kabinet kita gunakan tripmin dengan ketebalan 9 mm. Setelah diberi lem kita kunci dengan nail gun, kemudian kita kuatkan dengan menggunakan skrup. Kemudian sisanya kita rapikan dengan menggunakan trimmer. Setelah memasang backdrop dan sekat, kita bisa menentukan ukuran masing-masing pintu. Ukuran pintu kita ambil dari sisi dalam dinding kabinet ke arah bagian luar dari sekat, seperti ini ilustrasinya. Sedangkan tinggi pintu kita ambil ukuran aktual dari rongga kabinet, kemudian kita kurangi 5 mm. Space 5 mm ini cukup bagi kita untuk memasukkan daun pintu ke dalam rongga kabinet dan melakukan setting pintu. Karena roda pintu bisa dengan mudah kita lakukan penyesuaian atau kita setel ketinggiannya. Proyek pembuatan pintu sliding ini adalah proyek pertama dan saya rasa cukup berhasil. Dan tentunya jika kita memiliki keterbatasan ruang untuk menempatkan furniture, pintu sliding akan lebih efektif jika dibandingkan dengan pintu dengan model engsel. Dengan bantuan jig sederhana kita akan membuat rumah untuk roda dan juga pengunci bagian atas. Dengan adanya jig ini, maka waktu kerja kita akan lebih efektif karena kita tidak perlu lagi mengukur satu persatu masing-masing pintu untuk dibuat rumah untuk roda dan juga pengunci atasnya. Nanti di konten terpisah akan coba saya buatkan bagaimana cara membuat jig sederhana ini sehingga teman-teman bisa bekerja dengan efektif, lebih cepat dan juga hasilnya rapi. Setelah rumah roda dan juga pengunci bagian atas selesai, kita bisa memasang masing-masing unitnya.
Dan seperti ini hasil akhirnya proyek sederhana kita. Daun pintu bisa kita pasang dengan mudah dan pergerakannya juga cukup lancar. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga juga bisa dijadikan sumber inspirasi untuk melakukan hobi kayu atau woodworking di rumah. Sampai ketemu di proyek selanjutnya.